Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Kania Amastika Damayanti, serta dua rekan saya, Karis Syahputra dan Hana Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi pemerintahan. Pokok bahasan yang pertama adalah pengertian akuntansi pemerintahan. Secara umum, pengertian akuntansi pemerintahan yaitu aplikasi akuntansi dalam bidang keuangan negara atau public finance, khususnya pada tahap melaksanakan anggaran atau budget execution, yang termasuk semua pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang sifatnya permanen ataupun yang hanya seketika, pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. Untuk poin yang selanjutnya adalah pengertian akuntansi pemerintahan menurut para ahli. Yang pertama ada Abdul Halim. Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Abdul Halim adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan. Pengertian yang kedua adalah dari Bahtiar Arif. Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Bahtiar Arif adalah sebagai aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran atas informasi keuangan serta pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah tersebut. Pengertian yang ketiga adalah dari Refrison Baswir. Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Refrison Baswir adalah akuntansi pemerintahan termasuk akuntansi untuk lembaga non-profit pada umumnya adalah bidang akuntansi yang berkaitan antara lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun suatu lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, tetapi sebagaimana dalam perusahaan, hal tersebut tergolong ke dalam lembaga mikro. Pokok bahasan yang kedua adalah ciri umum entitas yang menjalankan akuntansi pemerintahan. Yang pertama adalah non-profit motif, yang kedua sumber pendanaan dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, serta penjualan aset negara. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan dan operasional kepada masyarakat atau publik dan parlemen, DPR ataupun DPRD. Yang keempat adalah struktur organisasi bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Dan yang terakhir adalah karakteristik anggaran terbuka untuk publik. Pokok bahasan yang ketiga adalah tujuan akuntansi pemerintahan. Yang pertama adalah akuntabilitas. Dalam pemerintahan, keuangan negara yang diatur harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi tersebut dalam negara Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, pasal 23 ayat 5. Tujuan yang kedua adalah manajerial. Akuntansi pemerintahan sangat mungkin pemerintah untuk melaksanakan suatu perencanaan dalam bentuk susunan APBN dan strategi pembangunan lain, sebagaimana melaksanakan aktivitas pembangunan dan juga mengendalikan atas aktivitas tersebut dalam rangka mencapai ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Ketiga adalah pengawasan. Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri atas pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan keuangan secara umum, dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Baik, melanjutkan dari pembahasan Kania sebelumnya. Sekarang saya akan membahas mengenai karakteristik dari akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik khusus. Menurut tujuan pemerintah tersebut, menurut Bakhtiar Arif Iskandar, mengemukakan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan, yakni diantaranya berikut ini. Yang pertama, pemerintah mencatat anggaran pada saat anggaran tersebut dibukukan. Lalu, pemerintah tidak berorientasi pada keuntungan, sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba dan treatment akuntansi yang berhubungan dengannya. Lalu yang ketiga, akuntansi pemerintahan sifatnya kaku karena kebijakan-kebijakannya tergantung dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, akuntansi pemerintahan juga akan membukukan pengeluaran modal. Dan yang terakhir, akuntansi pemerintahan tidak membutuhkan perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca. Nah, sekarang masuk ke pembahasan kedua, yaitu persamaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersial. Menurut BPKP, persamaannya antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersial adalah yang pertama,
memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. Lalu, mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum. Selanjutnya ada merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan. Lalu, menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna. Lalu, menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat berguna bagi proses pengambilan keputusan tadi. Dan yang terakhir yaitu tentunya memerlukan informasi yang akurat. Tadi kita membahas persamaan. Sekarang kita membahas perbedaan antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial. Yang pertama, yaitu tujuannya. Kalau untuk akuntansi pemerintahan, pastinya dia non-laba, karena tadi di salah satu karakteristiknya. Lalu juga pada akuntansi perusahaan, tentunya berorientasi pada laba atau profit. Lalu sumber pendanaannya adalah untuk akuntansi pemerintahan yaitu pajak, retribusi, utang, penerbitan obligasi pemerintah, laba dari BUMN atau BUMD, dan penjualan aset negara. Kalau untuk perusahaan, yaitu laba ditahan, penjualan aset, utang bank, penerbitan saham atau penerbitan obligasi. Nah, ini untuk pertanggungjawaban. Untuk di pemerintahan ada masyarakat dan parlemen, misalnya DPR, DPRD, DPD. Kalau untuk perusahaan itu para pemegang saham dan kreditor. Untuk struktur organisasi di pemerintah itu bersifat birokratis. Dan untuk di pemerintahan bersifat birokratis dan untuk perusahaan itu bersifat fleksibel. Lalu untuk karakteristik anggaran untuk pemerintahan tentunya contohnya dalam APBN itu terbuka untuk publik. Jadi dapat diakses ya. Nah, sedangkan untuk perusahaan itu tertutup, hanya perusahaan tersebut yang tahu. Lalu untuk stakeholdernya di pemerintah itu sangat luas, lingkupnya luas ya. Dan untuk perusahaan itu lingkupnya sempit, hanya dari perusahaan itu saja. Dan yang pembahasan terakhir saya itu ruang lingkup akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan tidak hanya berisi tentang penjelasan yang diberikan pemerintah nasional, tetapi diberikan juga oleh PBB yang dapat diringkas sebagai berikut menurut Bakhtiar Arif. Yang pertama, dapat memenuhi persyaratan undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan lain. Lalu dapat dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Yang ketiga, perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan. Yang keempat, memudahkan pemeriksaan oleh aparatur pemerintah. Dan yang kelima, perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Baik, untuk materi selanjutnya terkait regulasi-regulasi akan dijelaskan oleh Hana Anissa. Terima kasih. Saya Hana Anissa, NIM F3319034 akan menjelaskan tentang regulasi yang berlaku di Indonesia. Regulasi yang berlaku di Indonesia pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pasal 1 ayat 13, 14, 15, dan 16 menyebutkan bahwa pendapatan diakui sebagai kewajiban pemerintah pusat atau daerah penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan belanja diakui sebagai kewajiban pemerintah pusat atau daerah pengurang nilai kekayaan bersih. Pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis aktual selambat-lambatnya dilaksanakan dalam 5 tahun. Itu artinya baru dapat dilaksanakan pada tahun 2008. Pada saat itu, praktik masih menggunakan basis kas, di mana pendapatan dan belanja diakui pada saat uang masuk atau keluar ke atau dari kas negara maupun daerah. Selanjutnya, Indonesia memasuki masa transisi, di mana pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Pada saat itu Indonesia menggunakan basis kas menuju aktual, meliputi laporan realisasi anggaran berdasarkan basis kas dan neraca berdasarkan basis aktual. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Pada saat itu Indonesia menggunakan basis aktual. Terdapat dua lampiran, yaitu lampiran pertama berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas secara bertahap. Lampiran kedua berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual. Perbedaan mendasar dari sisi jenis laporan keuangan antara lampiran 1 dan lampiran kedua adalah
laporan anggaran, meliputi laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Selanjutnya laporan keuangan, meliputi neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lampiran kedua terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan perbedaan jenis laporan keuangan yang dihasilkan, otomatis penjelasan pada setiap pernyataan standar akuntansi pemerintah atau disingkat dengan PSAP yang terkait dengan masing-masing laporan keuangan akan mengalami perubahan. Kemudian, penyusunan standar akuntansi pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang dibentuk oleh Menteri Keuangan telah menghasilkan draft Standar Akuntansi Pemerintahan atau disingkat dengan SAP yang terdiri dari kerangka konseptual dan pernyataan standar. Semua kerangka tersebut disusun melalui due proses. Proses penyusunan due proses yang digunakan adalah proses yang berlaku umum secara internasional. Dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia, penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahap-tahap penyiapan standar akuntansi pemerintah. Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar adalah tahap pertama. Kemudian, konsultasi topik pada komite pengarah. Selanjutnya, pembentukan kelompok kerja dalam KSAP. Kemudian, riset terbatas oleh kelompok kerja. Selanjutnya, penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. Kemudian, pembahasan draft oleh komite kerja. Selanjutnya, pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. Kemudian, peluncuran draft publikasian SAP atau disebut dengan exposure draft. Kemudian, dengar pendapat terbatas, disebut juga dengan limited hearing, dan dengar pendapat publik atau disebut juga dengan public hearings. Sebelum dan setelah dilakukan public hearings, standar dibahas bersama dengan tim penelaah standar akuntansi pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan. Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft publikasian, permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian pembahasan tanggapan BPK berdasarkan masukan KSAP. Selanjutnya adalah finalisasi standar. Setelah melakukan finalisasi standar, kemudian KSAP meminta pertimbangan kepada BPK melalui Menteri Keuangan. Selanjutnya, pemberlakuan standar. BPK meminta langsung kepada Presiden RI untuk segera menetapkan standar akuntansi pemerintahan dengan peraturan pemerintah. Proses penetapan peraturan pemerintah standar akuntansi pemerintahan pun berjalan dengan koordinasi antara Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, dan Departemen Hukum dan HAM. Tahap terakhir adalah sosialisasi awal standar. Kemudian penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, yaitu standar akuntansi pemerintahan atau disingkat dengan SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah, disingkat dengan PSAP, dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. PSAP dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam rangka SAP berbasis akrual dimaksud tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.